Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya katakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu hadis bermasalah itu. Sebagian ulama mengatakan itu hadis sahih, sebagian yang lain mengatakan itu hadis tidak sahih. Kalaupun itu sahih, maka yang dimaksud adalah menyerupai orang-orang kafir dalam pakaian dan perbuatannya yang khusus itu. Tapi ada hadis yang sahih sebenarnya itu yang tidak pernah disampaikan oleh sementara orang. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, bersumber dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar bihi. Rasulullah itu menyukai untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada perintah untuk menjauhi, atau dengan kata lain selama tidak ada larangan. Dicontohkan oleh sahabat Ibnu Abbas, Rasulullah itu semula pada awalnya kalau menyisir rambut itu memakai jambul di depan. Dan itu adalah tradisi orang-orang musyrikin. Tapi kemudian Rasulullah mengubah cara menyisir rambut dengan dibelah ke kanan ke kiri. Dan itu adalah tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah menyukai yang kedua itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah suka untuk menyamai orang-orang Yahudi dan Nasrani selama tidak ada larangan. Selama tidak ada larangan. Jadi Islam itu sangat lentur sekali sebenarnya itu. Yang bikin sumpek dan kaku itu sebagian orang Islam sebenarnya itu. Ada unsur yang namanya tasyaddud, mempersulit diri gitu ya. Lentur sekali itu. Ya. Makanya saya di berbagai daerah itu kan. Apakah di Bali, di Papua, di daerah-daerah Dayak, itu saya sering sedikit nyentil. Anda bangun masjid kenapa? Kalau di Bali misalnya, kenapa enggak Anda adopsi itu budaya-budaya Bali? Perlunya apa? Orang Bali biar ketika masuk masjid itu tidak akan merasa asing gitu loh. Nah ini pendekatan budaya itu seperti itu. Orang tidak akan merasa asing kan, ini adalah budaya sendiri. Di Nunukan misalnya, kemudian di Tarakan kami sebut juga, kenapa kamu bangun masjid, Anda bangun masjid, kenapa ornamen-ornamen Dayak tidak kamu masukkan ke dalam masjid? Mungkin anggapannya ini haram gitu kan. Masjid itu mesti pakai gubah gitu loh. Kira-kira begitulah. Saya mengatakan gubah itu tidak berasal dari Islam. Coba sebutkan dari mana dalil bahwa Islam itu harus membentuk gubah seperti yang dalam bayang-bayang itu. Itu Islamic Center ya? Itu kan seperti itu tuh. Saya sekarang mengatakan yang namanya gubah itu berasal dari gereja. Gubah itu berasal dari gereja. Ketika Islam masuk ke Konstantinopel, pada abad ke-9 kalau tidak salah itu itu yang membawa ke sana adalah Sultan Muhammad Al-Fatih Ats-Tsani dari dinasti Utsmaniyah. Nah, di Konstantinopel yang kemudian diubah namanya menjadi Istanbul, ada gereja yang sangat besar, yaitu gereja Hagia Sophia.
Gereja Hagia Sophia kemudian diubah fungsinya menjadi masjid. Ya. Sekarang udah jadi museum ya. Nah kemudian Sultan Ahmad dari Khilafah Utsmaniyah itu pingin membuat masjid yang megahnya seperti gereja Hagia Sophia. Dibangunlah Masjid Sultan Ahmad yang kemudian kondang dengan sebutan Masjid Biru, ya, karena pas sebaliknya ada laut yang airnya warna biru. Nah itu kemegahan itulah, ya, karena dari gereja kemudian ditiru bikin masjid, sementara Khilafah Utsmaniyah itu menguasai negara-negara Arab, akhirnya bentuk-bentuk ya gubah itu yang mengambil dari gereja Romawi Timur, ya, itu kemudian menyebar ke negara-negara Arab, ya, ke Mesir dan sebagainya. Dari situlah kemudian menyebar ke Indonesia, termasuk sampai ke Istiqlal, sampai ke Priuk, itu penyebaran dari wilayah-wilayah kekuasaan Utsmaniyah. Jadi kalau dilacak aslinya gubah itu dari mana? Itu dari gereja, gitu kan. Nah, tapi nggak ada orang mengatakan gubah ini haram gitu ya. Itu anehnya itu. Karena apa? Karena sudah terpatri bahwa gubah ini dianggapnya Islam gitu loh. Itu. Makanya nggak ada orang pernah mengatakan haram itu. Ya. Seperti misalnya saya pernah di suatu masjid, dengan tenang aja pengurus masjid memutar kaset nyanyian Umi Kulsum gitu kan. Katanya itu mendapat pahala gitu loh itu. Karena lagunya pakai bahasa Arab gitu loh ya. Ya, diaminin. Ya. Tapi kalau lagu lodruk begitu ya, orang Jawa Timur itu ada perasaan berdosa. Karena apa? Karena terlanjur salah persepsi ya. Jadi seolah-olah apa yang dari Arab itu mesti Islam, padahal itu kan budaya. Kalau sama-sama budaya, apa bedanya budaya Arab dengan budaya Jawa gitu kan? Sama sebenarnya itu kalau sama-sama dari segi budaya, dari sisi bahwa itu tidak ada dalil ya yang melarang dalam agama ya. Tadi kami sampaikan busana ya, berpakaian itu kan. Ya. Sebenarnya dalam Islam itu hanya mengamanatkan 4 hal saja yang kami rumuskan dalam 4T, yaitu pertama tutup aurat, tidak transparan, ya, tidak ketat, dan T keempat tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Itu Islamnya sudah di situ itu. Nah modelnya mau apa itu silahkan. Ya. Asal 4 ini sudah terpenuhi, T4, tutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, mau model apa silahkan, gitu ya. Nah itu Islamnya di situ. Ya. Nah, sekarang kita perlu membedakan, bagaimana membedakan mana yang datang dari Nabi Muhammad yang berupa ajaran agama yang harus kita ikuti, dan mana yang berupa budaya yang kita boleh ikut dan boleh juga tidak ikut. Ya. Ada tanda-tanda begini, hal-hal yang bersifat budaya atau sosial budaya itu selain Rasulullah itu juga mengerjakan, gitu loh, kira-kira begitu. Ya. Beda dengan yang berupa ajaran agama, itu orang-orang non-muslim tidak mengerjakan. Makan itu budaya, ya. Makan itu budaya. Nah, sebut aja misalnya makan roti orang Arab gitu, itu budaya Arab sudah itu makan roti. Nah, unsur agamanya di mana? Memulainya dengan membaca basmalah.
Itu unsur agamanya itu. Memakannya dengan tangan kiri, dengan tangan kanan gitu ya. Kemudian ditutup dengan membaca hamdalah ya. Kemudian tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Nah, itu unsur agamanya di situ. Bahwa makan itu bukan hanya orang Islam, ya kita melihat sekarang bahwa semua manusia itu ya melakukan apa yang namanya makan. Maka kita perlu bedakan ya tidak israfnya adalah faktor agama. Memulai dengan basmalah itu adalah faktor agama. Makan dengan tangan kanan itu faktor agama. Tambah lagi mungkin makan yang tidak membahayakan juga faktor agama. Itulah yang harus kita ikuti. Adapun bentuknya mau roti, mau gaplek itu terserah pada budaya masing-masing ya. Ya. Budaya orang kaya mungkin pakai makanan-makanan yang lebih tinggi nilainya. Budaya orang miskin pakai gaplek dan sebagainya itu. Ya. Makanya ya, kalau tadi kami katakan apa yang datang dari Rasulullah yang merupakan sosial budaya, kita boleh mengikuti dan boleh tidak mengikuti. Ya. Tapi apa yang berasal dari Rasulullah dan itu merupakan ajaran agama, kita wajib mengikuti. Ya. Di sisi lain, budaya-budaya yang sifatnya lokal dapat diadopsi oleh Islam, ya, dan tidak harus kita tolak dengan alasan bahwa itu bukan dari Islam, ya. Ya. Sebab kadang-kadang menjadi keliru. Islam itu kemudian diartikan Arab gitu loh ya. Apa yang dari Arab itu dianggap sebagai Islam ya, gitu ya. Maka rebana harus kita ambil. Nah, tapi gending kita tolak. Nah, itu yang kami tidak pas seperti itu ya. Ya. Kalau rebana kita ambil ya. Ya, kenapa gending kita tolak ya? Suatu saat kami datang di Papua, di Kaimana itu. Kami sampai berbicara kepada Bupati Kaimana waktu itu ya. Ya. Kenapa menyambut tamu harus memakai rebana begitu loh? Saya katakan rebana ini kan budaya Arab. Kenapa enggak pakai ya bunyi-bunyian orang Papua gitu kan? Pak Bupati waktu itu jawabannya, Pak, rebana itu di sini sudah menjadi milik orang Papua ya. Ya sudah kalau itu sudah.